warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa alihi wa ashabihi alladziina tabauhu wa qadaw bihi qawlan wa fi'lan wa adlan wa ihsanan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada siang hari kemarin, hari Sabtu, tentang kisah atau sirah atau perjalanan hidup dari sahabat Rasulullah dari kaum Ansar Madinah, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Jadi kemarin kita telah membahas bahwasanya beliau itu masuk Islam ketika umur 10 tahun, kurang lebih 10 tahun, dan mulai umur 10 tahun beliau khidmah atau membantu Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah. Dan kita kemarin telah membahas juga bagaimana kecintaan Sayyidina Anas bin Malik dan juga para kaum Ansar ketika Rasulullah datang ke Madinah. Kaum Ansar sangat mencintai Rasulullah, khususnya Sayyidina Anas bin Malik. Waqat lagi ya Anas bin Malik min karimi muamalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaksar bihi waladun min walidain. Jadi Sayyidina Anas bin Malik itu karena berkat beliau itu bertemu dan menjadi khadim atau khidmah membantu Rasulullah ketika umur beliau 10 tahun sampai umur 20 tahun. Jadi beliau khidmah, kemarin sudah diceritakan bahwa beliau itu khidmah dengan Rasulullah selama 10 tahun. Bahkan saking lamanya dan saking nurutnya Sayyidina Anas bin Malik itu, Rasulullah itu mendoakan beliau agar rezekinya, terus anak-anaknya dan umurnya itu diberkahi. Dan kemarin dijelaskan bahwa umur Sayyidina Anas bin Malik itu 100 tahun lebih. Ada riwayat mengatakan 103 tahun umur dari Sayyidina Anas bin Malik. Dan anak-anak beliau pun mencapai 100. Anaknya beliau 100, terus hartanya, panennya itu melebihi panen pada normalnya. Nah, maka dari itu Sayyidina Anas bin Malik itu mendapat keberkahan yang tidak didapatkan oleh anak-anak kecil pada masa beliau, bahkan pada masa saat ini. Nah, itu keberkahan dari Sayyidina Anas bin Malik berkat khidmah atau membantu Rasulullah SAW. Wa dhaqa min nabiyyi syama'ilihi wa jalili khasailihi ma tawbituhu alaihi dunya. Dan Sayyidina Anas bin Malik ini mendapatkan banyak keberkahan, banyak kenikmatan yang tidak bisa dinilai dan tidak bisa ditukarkan dengan dunia, bahkan dengan seisinya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah beliau mendapatkan doa dari manusia atau makhluk yang paling mulia daripada makhluk Allah yang lain, yaitu Nabi Muhammad. Itu sudah menjadi poin penting atau poin plus yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang selain orang-orang pilihan. Nah, Sayyidina Anas termasuk orang pilihan. Bahkan ketika umur 10 tahun beliau sudah mendapatkan doa. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Makanya kenikmatan tersebut tidak bisa ditukarkan dengan dunia dan juga seisinya. Falatruk li Anasin al-haditha an ba'di suwari wal wadda'ati min hadhihi al-mu'amalatil karimah allati laqiha fi rihabin nabi as-samhil karimi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa biha adra wa ala wasfiha aqwa. Jadi Rasulullah Sayyidina Anas bin Malik ini banyak
mengeluarkan atau banyak meriwayatkan hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini dijelaskan bahwa Sayyidina Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi Muhammad yang paling tahu, paling paham dengan ciri-ciri Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah. Itu Sayyidina Anas itu paling paham daripada sahabat yang lain, karena beliau menjadi khadim, menjadi pembantunya Rasulullah itu selama 10 tahun, dan pada waktu itu beliau masih muda. Qala Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanan nasi khuluqan wa arhabihim sadran wa awfarihim hananan. Di Rasulullah itu menurut Sayyidina Anas bin Malik diriwayatkan dari beliau bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang akhlaknya paling bagus, paling baik, dan wa arhabihim sadran ay awsa'ahum, dan paling lapang dada daripada manusia yang lain. Jadi beliau itu, Sayyidina Anas bin Malik itu adalah manusia Sayyidina Anas bin Malik itu meriwayatkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling berlapang dada dan paling menyebarluaskan cinta atau kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Itu Rasulullah, itu gambaran dari Sayyidina Anas bin Malik. Faqad arsalani yawman bi hajatin faqawajtu wa qasadtu sibyanan yal'abuna fis suqi li al'aba ma'hum wa lam adhhab ila ma amarani bihi wa lamma sirtu ilaihim sya'artu bi insanin yaqifu qalbi wa ya'khudhu bi sauti. Jadi diceritakan bahwa suatu saat Sayyidina Anas bin Malik itu diperintah oleh Rasulullah, diutus Rasulullah, itu disuruh beli apa gitu, pokoknya disuruh sama Rasulullah. Nah maka Sayyidina Anas langsung berangkat. Nah Sayyidina Anas itu ketika disuruh Rasulullah langsung berangkat. Nah ketika di pertengahan jalan Sayyidina Anas bin Malik itu bertemu kawan-kawannya, karena maklum Sayyidina Anas bin Malik itu pada waktu itu mungkin 10 tahun atau lebih, masih remaja, masih belum dewasa, masih suka main. Nah, waktu itu beliau bertemu dengan kawan-kawan kecilnya, main di pertengahan jalan atau di pasar, ada kawan-kawannya main, kawan-kawannya Sayyidina Anas bin Malik itu main. Nah maka Sayyidina Anas itu lupa bahwa diperintah sama Rasulullah untuk beli ini atau beli itu. Ya pergi ke kawannya. Sayyidina Anas bin Malik itu seperti manusia normalnya, ketika waktu kecil suka bermain sama kawan-kawan. Maka Sayyidina Anas itu lupa main, asikan main. Tiba-tiba ada seseorang menepuk pundaknya, bajunya itu ditarik sama seseorang besar, orang dewasa. Nah ketika noleh di belakang ternyata Rasulullah melihat Sayyidina Anas main, padahal sama Rasulullah disuruh beli-beli di pasar. Ternyata di pasar lupa, terus malah main sama kawan-kawannya. Ya, mungkin kalau kita jadi orang tua atau jadi orang yang nyuruh anak kecil disuruh beli-beli ke pasar tapi malah main, mungkin kita marah. Rasulullah enggak, Rasulullah cuma dipegang, Rasulullah senyum, tidak dimarahin sama sekali. Sayyidina Anas bin Malik, padahal beliau lupa. Faltafatu fa idza Rasulullah sallallahu yaktasimu wa yaqulu ya Unais adhabta haitsu amartuka. Jadi ketika bertemu sama Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah itu langsung memukul pundaknya, bukan memukul, menyentuh dari belakang, dicolek dari belakang. Terus ketika melihat Rasulullah senyum, terus ditanyakan, apa tadi kamu sudah mengerjakan apa yang saya perintah? Sambil senyum, ya tidak keras sama sekali. Wahai Anas, kamu tadi ingat enggak saya tadi itu nyuruh apa? Nah itu kata Rasulullah, ya tidak marah sama sekali. Itu Rasulullah. Fartabaktu wa qultu na'am. Nah maka langsung ingat, Sayyidina Anas bin Malik itu langsung ingat, ya saya tadi lupa, ya Rasulullah saya lupa gitu, saya main. Langsung, ini dahibun al-ana ya Rasulullah, ya Allah, ya udah Rasulullah, saya sekarang mengerjakan apa yang sampean suruh tadi. Saya sekarang berangkat, langsung berangkat, baru ingat langsung berangkat.
Wallahi laqad khadamtuhu asyra sinina fama qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Nah, ini Sayyidina Anas bersumpah, demi Allah saya itu selama 10 tahun menjadi khadim, menjadi pembantunya Rasulullah, dan selama 10 tahun itu Rasulullah tidak pernah berkata kepada saya, kenapa kamu seperti ini? Tidak pernah. Kenapa kamu meninggalkan perintah saya? Tidak pernah seperti itu. Rasulullah tidak pernah nanya seperti itu. Jadi kayak tadi tuh, cuma nanya apa tadi sudah dikerjakan gitu tuh. Tidak pernah nanya kenapa kamu tidak kerjakan, kenapa kamu tidak menjalankan apa yang saya perintah. Tidak pernah seperti itu. Selama 10 tahun Sayyidina Anas itu membantu Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu marah, tidak pernah Rasulullah itu marah ketika Sayyidina Anas itu lupa, atau ketika Sayyidina Anas itu tidak menjalankan perintahnya yang diperintahkan Rasulullah. Tidak pernah memarahkan Sayyidina Anas. Ini akhlaknya Rasulullah kepada anak kecil. Wa kana ar-rasul sallallahu alaihi idza nada Anasan sagharahu tahabbuban wa tadlilan fataratan yunadihi ya Unais wa ukhra ya bunayya. Rasulullah ketika memanggil Sayyidina Anas itu dengan sebutan Unais, wahai Unais. Unais itu dari kata wazan fu'ailun. Fu'ailun itu adalah isim tasghir. Nah, kebiasaan orang Arab atau adatnya orang Arab memanggil seseorang yang disayangi itu dengan panggilan tasghir. Unais. Nah, itu. Hamid dipanggil Humid, banyak seperti itu. Jadi Abdul dipanggil Ubed, nah banyak seperti itu. Nah itu adalah panggilan kasih sayang. Nah Rasulullah sering memanggil sahabatnya dengan isim tasghir. Nah itu. Terkadang Rasulullah memanggil Anas dengan sebutan wahai anakku. Nah ini kasih sayang Rasulullah. Rasulullah itu kalau sama anak kecil itu dianggap anaknya sendiri. Rasulullah, wahai anakku. Wa kana yubdiku alaihi min nasaihi wa mawa'idihi ma mala'a qalbahu wa malaka lubbahu. Jadi selama 10 tahun Sayyidina Anas itu khidmah membantu Rasulullah, maka hatinya itu dipenuhi dengan nasihat, dengan mau'izah daripada Rasulullah SAW. Jadi selama 10 tahun Sayyidina Anas itu khidmah kepada Rasulullah. Min dzalika qauluhu lahu, sebagian dari beberapa nasihat-nasihat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, kalau kamu itu mampu ketika datang pagi dan ketika datang waktu petang atau waktu sore, dan tidak ada dalam hatimu itu perasaan ghishun. Ghishun itu iri dengki atau tidak suka kepada orang lain. Dia hadir, fa'al, maka lakukanlah hal itu. Jadi kalau misalkan kamu Sayyidina Anas, kamu itu bisa membersihkan hatimu dari rasa iri dengki, dari hasud dan lain sebagainya kepada orang lain, lakukanlah itu. Kata Rasulullah, itu pesan dari Rasulullah kepada Sayyidina Anas dan juga kepada kita semua tentunya. Ya bunayya inna dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Wahai anakku, nasihat tadi itu adalah termasuk sunnahku. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itulah sejatinya orang yang benar-benar cinta kepadaku. Maka bukti orang-orang itu cinta kepada Rasulullah adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah ini kata Rasulullah, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau ada seseorang cinta kepadaku, maka akan bersamaku di surga. Kuncinya apa tadi? Kuncinya barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka akan bersama Rasulullah di surga. Nah ini untuk umum.
bukan cuma untuk sahabatnya Nabi. Jadi kalau ingin disebut pecinta sejati kepada Rasulullah dan ingin bersama Rasulullah di surga, maka hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah. Mulai dari yang kecil, siwak atau lain sebagainya, menjaga waktu, qobliyah, ba'diyah, duha dan lain sebagainya, itu termasuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau nikah nanti, nikah itu belakangan. Nikah sunnati. Nah itu sama sunnah juga, cuma nanti bagi yang mampu. Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitika. Wahai anakku, ketika engkau masuk kepada keluargamu atau masuk ke rumahmu, maka ucapkanlah salam. Apa gunanya mengucapkan salam? Maka salam tersebut, ucapan salam tersebut akan menurunkan berkah, kepadamu dan juga kepada seluruh keluargamu yang ada di dalam rumah tersebut. Ini gunanya mengucapkan salam ke rumah kita sendiri. Itu. Asya Anas bin Malikin ba'da wafatir Rasul alaihi salatu wassalam nayyifan wa thamanina aman. Jadi Anas bin Malik itu hidup setelah wafatnya Rasulullah, itu hidup selama 80 tahun. 80 tahun lebih. Ada riwayat mengatakan bahwa setelah Rasulullah wafat, hidupnya Sayyidina Anas itu masih panjang. Jadi masih sisa 83 tahun. Jadi selama Rasulullah ada atau hidup, Sayyidina Anas 20 tahun. Setelah wafat Rasulullah 83 tahun. Jadi totalnya itu 103 tahun beliau umur dari Sayyidina Anas bin Malik. Berkat doa dari Rasulullah. Mala akhiralahu as-sudura ilman min ilmi Rasulil Azam sallallahu alaihi wasallam. Wa atra'a fiha al-uqul fikhan min fikhin nubuwah. Ya jelas, jadi Sayyidina Anas bin Malik itu cerdas, pintar karena beliau itu masih muda dan suka khidmah kepada Rasulullah. Makanya saya jelaskan bahwa kunci keberkahan, nah ini berkah dari khidmah. Berkah dari khidmah, umur dari Sayyidina Anas bin Malik itu ditambah. Berkah dari khidmah, hartanya Sayyidina Anas bin Malik lebih daripada sahabat yang lain. Berkat khidmah kepada Rasulullah, anak-anaknya juga berkah banyak. Nah ini salah satu keberkahan dari khidmah. Makanya disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Maghfurlah, beliau mengatakan al-barakah fil khidmah. Barakah itu ada dalam berkhidmah atau menolong sesama. Apalagi menolong Rasulullah. Wa ahya fiha al-quluba bima bathahu baina sahabati wa tabi'ina min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas bin Malik juga mengajarkan atau meriwayatkan hadis-hadis kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain dan juga kepada tabi'in atau pengikut-pengikut para sahabat Nabi. Wa ma ada'ahu fil nasi min syarifi aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jalili af'alihi. Nah, beliau juga mengajarkan ilmu-ilmu yang didapat oleh Rasulullah kepada sahabat dan tabi'in yang lain. Waqad ghada Anasun ala tuli hadzal umuri al-madini marji'an lil muslimin. Jadi Anas bin Malik itu adalah menjadi marji' atau menjadi tempat referensi, tempat bertanya orang-orang muslim pada zaman beliau. Yang zamuna ilaihi kullama asyqala alaihi amrun. Jadi ketika ada seseorang pada zaman Sayyidina Anas itu tidak mengerti syariat Islam atau tidak mengerti sunnah-sunnahnya Nabi, hadisnya Nabi, tidak paham, maka kaum pada masa tersebut bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik karena dianggap Sayyidina Anas bin Malik itu yang paling paham terhadap Rasulullah. Wa yu'awiluna alaihi kullama istaqraqa ala afhamihim hukmun. Ketika ada hukum atau masalah-masalah fikih yang tidak dipahami oleh sahabat yang lain, maka Sayyidina Anas yang menjadi solusinya, Sayyidina Anas yang mengeluarkan solusinya.
bertanya kepada Sayyidina Anas hukum-hukum fikih. Min dzalika anna ba'dal mumarrina fid dini ja'alu yatakallamuna fi thubuti haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Satu di antara hukum-hukum yang ditanyakan kepada Sayyidina Anas bin Malik yang orang-orang atau sahabat-sahabat pada zaman itu tidak mengerti adalah tentang telaga Nabi atau telaga kausarnya Nabi ketika di hari kiamat. Apa itu ada apa tidak? Nah, ini ditanyakan kepada Sayyidina Anas. Maka Sayyidina Anas menjawab, "Ma kuntu adunnu an Aisyah hatta ara amsalakum yatamarruna fil haudi. Laqad taraktu ajaiza khalqi ma tusalli wahidatun minhunna illa sa'adatillah ayyaskiyaha min haudin nabiyyi alaihi salatu wassalam." Jadi Anas bin Malik itu tidak menyangka bahwa hidupnya itu akan panjang. Maksudnya ketika bertanya itu umurnya Sayyidina Anas bin Malik itu sudah sepuh. Jadi sudah puluhan tahun, mungkin hampir 100 tahun. Makanya Sayyidina Anas bin Malik itu merasa, aduh kok bisa saya hidup itu di zaman sekarang, berarti saya ini tua sekali, berkah sekali umur saya. Sampai pertanyaan kayak gini yang dulu saya tidak pernah dengar dari sahabat, dari tabi'in, ternyata sekarang ada. Berarti saya ini sudah lama, hidup ini sudah lama. Pertanyaan tentang telaga ini dulu tidak pernah ditanyakan, tapi sekarang ditanyakan. Laqad taraktu ajaiza khalfi ma tusalli wahidatan minhunna illa sa'adatillah ayyaskiyaha min haudin nabi alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas bin Malik itu mempunyai anak-anak atau istri-istri. Jadi ketika beliau itu sholat, maka yang diminta itu hanyalah diminumkan air daripada telaga Kausar. Maka barang siapa yang mendapat satu teguk minum air dari telaga haudnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan kehausan selamanya. Walaqad dhalla Anas bin Malik ya'ishu ma'a dzikri Rasulullah SAW alaihi maqtadat bihil hayat. Jadi Sayyidina Anas bin Malik selama hidupnya yang diingat itu cuma satu, yaitu Rasulullah. Di selama 100 tahun yang diingat oleh beliau itu hanya satu, yaitu Rasulullah. Di selama hidupnya yang diingat cuma satu, Rasulullah. Bahkan syahidul bahjati beliau milih Sayyidina Anas bin Malik itu paling bergembira, paling semangat kalau mengingat pertama kali perjumpaan beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Anas itu paling suka, paling gembira ketika mengingat pertemuan pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu yang paling menggembirakan hati dari Sayyidina Anas. Saqiyat dam'ati ala yaumi firaqihi. Tetapi yang paling sedih, paling menyedihkan, yaitu ketika ingat wafatnya Rasulullah. Nah, itu air mata beliau itu menetes ketika mengingat wafatnya Rasulullah, karena saking sedihnya berpisah dengan Rasulullah. Katsirat tardidi di kalamihi. Dan juga bukti dari cinta Sayyidina Anas bin Malik itu adalah sering mengulang-ulang apa yang disabdakan oleh Rasulullah, sering mengulang hadis-hadisnya Rasulullah, sering mengulang perbuatan, perlakuan atau akhlak-akhlaknya Rasulullah. Itu bukti bahwa Sayyidina Anas bin Malik itu sangat cinta kepada Rasulullah. Harisan ala mutabatihi fi af'alihi wa aqwalihi yuhibbu ma ahabba. Sayyidina Anas bin Malik itu menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah. Rasulullah suka makanan ini, Sayyidina Anas juga suka. Rasulullah tidak suka makanan ini, Sayyidina Anas tidak suka. Itu kenapa? Karena saking cintanya Sayyidina Anas bin Malik kepada Rasulullah. Wa yakrahu ma kariha wa kana aktsara ma yaqulu min ayyamihi yaumani. Dan yang paling sering disebutkan, yang paling sering diingat dalam hidupnya yaitu adalah 2 hari, yaitu yaumul liqa'ihi lahu awwala marrah wa yaumu mufaraqatihi lahu akhira marrah.
Yang pertama adalah hari di mana pertemuan Sayyidina Anas bin Malik dengan Rasulullah. Itu yang paling diingat. Yang kedua adalah hari di mana Rasulullah itu wafat atau meninggalkan Sayyidina Anas bin Malik. Jadi dua hari itu yang paling diingat oleh Sayyidina Anas bin Malik. Fa idza dzakara al-yawma al-awwala sa'ida bihi man tasha. Wa idza khatara lahu al-yawm ats-tsani intahaba wa baka wa abka man haulahu minan nas. Kalau beliau itu ingat kepada hari pertama atau hari di mana beliau itu berjumpa pertama kali dengan Rasulullah, maka beliau itu gembira sekali. Dan kegembiraannya itu menular kepada sahabat-sahabat yang lain ada di sekitarnya. Itu saking gembiranya ketika mengingat pertama kali bertemu dengan Rasulullah. Tetapi kalau mengingat terakhir kali perjumpaan beliau dengan Rasulullah atau ketika Rasulullah itu wafat, maka langsung meneteskan air mata, langsung sedih, meneteskan air mata. Bahkan sahabat yang ada di sekitarnya itu juga ikut menangis. Kenapa? Karena melihat kesedihan yang mendalam dari hati Sayyidina Anas bin Malik. Fakathiran makana yaqulu laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawma dakhala 'alaina wa ra'aytuhu yawma qubida minna falam ara yawmaini yushbihanihima. Jadi banyak orang-orang atau sahabat-sahabat Rasulullah yang berkata, saya ini menjumpai Rasulullah ketika Rasulullah pertama kali masuk ke kota Madinah. Saya itu paling suka. Dan juga saya itu ada ketika Rasulullah itu wafat. Maka dua hari tersebut, hari pertama dan hari terakhir berjumpa Rasulullah itu adalah tidak ada bandingannya dari hari-hari yang lain. Jadi hari-hari yang lain itu tidak ada bandingannya dengan dua hari tersebut. Fafi yaumi dukhuli al-Madinah adha'a fiha kullu syai'in. Maka ketika pertama kali Rasulullah itu masuk ke Madinah, maka Madinah itu dipenuhi dengan cahaya. Wa fil yaumil ladzi awsaka fi ayyamihi ila jiwari rabbih adlama fiha kullu syai'. Nah, ketika hari wafatnya Rasulullah, maka menjadi gelap. Madinah yang pertama itu terang ketika Rasulullah itu datang, maka seakan-akan Madinah itu menjadi gelap, sunyi, sedih. Semua orang-orang tidak ada yang gembira sama sekali. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ada sahabat-sahabat yang sampai mati atau wafat ketika mendengar Rasulullah itu wafat, kaget langsung meninggal. Ada yang sampai penglihatannya buta. Kenapa? Karena saking sedihnya. Ada yang sampai berdoa, ya Allah, kalau saya itu setelah ini Rasulullah itu wafat dan tidak akan bertemu kita lagi, maka saya butakan saja mata saya. Karena tidak ada gunanya mata saya melihat kalau tidak ada Rasulullah. Maka langsung dibutakan pandangan matanya. Itu kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar tidak percaya Rasulullah itu tidak akan mati. Kalau ada yang bilang Rasulullah itu meninggal, saya akan penggal kepalanya. Nah itu Sayyidina Umar tidak percaya. Padahal semua sahabatnya sudah nangis, tapi Sayyidina Umar tidak percaya. Saya tidak percaya kalau Nabi itu wafat. Tidak mungkin Rasulullah itu meninggalkan kita. Saking cintanya Sayyidina Umar itu tidak rela kalau Rasulullah itu pergi. Tapi sama Sayyidina Abu Bakar langsung dibacakan ayat yang artinya kurang lebih Rasulullah itu sama seperti Rasulullah atau utusan-utusan Allah sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu mati. Rasulullah Muhammad juga mati. Ini sudah disebutkan oleh Allah. Dan kalamullah itu adalah kalimat yang paling sahih, yang paling benar daripada kalimat-kalimat yang lain. Maka langsung Sayyidina Umar langsung
langsung tertunduk, langsung jatuh ke bawah karena sadar kalau Rasulullah itu sudah wafat. Nah, makanya bahkan di sini disebutkan tidak pernah sebelumnya itu di Madinah gelap seperti wafatnya Rasulullah. Itu suasananya gelap, walaupun siang tapi terasa gelap. Kenapa? Karena alam juga sedih ketika berpisah dengan makhluk yang dicintai oleh Allah. Wa kana akhiru nadratin nadartuha ilaihi yaumal isnaini hina kushifatis sitara an hujrati. Jadi kata Sayyidina Anas, jadi saya itu terakhir melihat, berjumpa Rasulullah, memandang wajah Rasulullah itu ketika hari Senin. Ketika hari Senin, ketika beliau itu keluar dari hujrah atau keluar dari kamarnya beliau ke masjid. Jadi Rasulullah itu di hari terakhir beliau itu keluar ke masjid melihat sahabat-sahabatnya sholat berjamaah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah keluar, banyak sahabat-sahabat yang melihat. Nah, bahkan imamnya Sayyidina Abu Bakar itu agak mundur belakang. Dikira Sayyidina Rasulullah itu mau mengimami ke depan. Ternyata enggak, sama Rasulullah diisyaratkan lanjut terus. Nah, itu terakhir kali sahabat-sahabat Nabi berjumpa dengan Rasulullah. Faraitu wajahu ka'annahu waraqatu mushafin. Maka kata Sayyidina Anas, saya melihat, memandang wajahnya Nabi Muhammad pada hari terakhir itu, saya melihat wajah Rasulullah itu sama seperti kertas mushaf Al-Quran, jadi bercahaya. Jadi sangat bercahaya ketika saya melihat beliau itu terakhir kali. Bahkan cahayanya melebihi cahaya-cahaya sebelumnya. Nah itu. Wa kana an-nasu yawma idzin wuqufan khalfa Abi Bakrin yaduruna ilaihi wa qad kadu ayatraiku wa sya'ara lihi makhluqan. Tsumma tuwfiya ar-rasul alaihi wasallam fi akhir dzalikal yawm. Man madaran kana ajaba ilaina min wajhihi sallallahu bina wa rainahu turabahu. Dan hari Senin itu juga hari terakhir Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, itu hari di mana Rasulullah wafat. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, saya itu tidak pernah melihat sesuatu yang seindah ini, melihat wajah Nabi yang sangat bercahaya ketika dimasukkan ke dalam makabnya atau makbarahnya. Itu sangat bercahaya ketika ditaruh di makbarahnya. Makanya tanda-tanda, salah satu tanda-tandanya orang itu husnul khotimah ketika meninggal adalah berseri, wajahnya itu tidak ada kesusahan. Jadi ada yang senyum, ada yang bercahaya putih gitu. Itu tanda-tandanya orang yang mati husnul khotimah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sering mendoakan Sayyidina Anas bin Malik, tapi salah satu yang paling masyhur, paling terkenal doanya adalah doa yang paling itu, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah Sayyidina Anas ini rezeki yang banyak atau barokah, dan anak yang banyak dan barokah, dan umur yang panjang juga barokah. Jangan misalkan kalau ada ulang tahun itu jangan cuma ingin panjang umur juga berkah. Percuma panjang umur tapi tidak berkah. Nah, jadi anaknya beliau, putranya Sayyidina Anas itu lebih dari 100. Umurnya 1 abad lebih, 1 abad 100 tahun. Umurnya itu berkah, setahun lebih. Dan Sayyidina Anas itu adalah sahabat yang paling berharap, sangat berharap terhadap syafaatnya Rasulullah SAW di hari kiamat. Ini sahabatnya Nabi itu menjumpai Nabi.
Dan beliau mereka itu sangat berharap untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Padahal beliau mereka itu mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi, semuanya dikerjakan dan sangat mencintai Nabi. Tetapi sangat berharap untuk mendapatkan pertolongan atau syafaat Rasulullah. Dan amalannya pun jauh daripada kita. Kita mungkin sunnah-sunnahnya sehari mungkin 1 kali atau tidak sama sekali. Dan kalau kita itu pantas untuk minta, sangat-sangat berharap untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena kita amal perbuatan kurang, cinta juga kurang, akhlaknya juga jauh sekali dengan akhlaknya Rasulullah, maka kita pantas. Tapi saking cintanya sahabat Nabi, jadi beliau atau mereka itu juga berharap syafaat Nabi Muhammad. Padahal amalan beliau sudah mulia, sudah pasti disyafaati. Inilah arjuan alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqula lahu ya Rasulullah hadza khuwaitimuka unaisun. Nah, ini perkataan yang paling diharapkan atau yang paling takjub, yang buat kita takjub dari Sayyidina Anas. Jadi yang diharapkan oleh Sayyidina Anas bin Malik ketika nanti di hari kiamat berjumpa dengan Rasulullah, apa yang dikatakan? Jadi Sayyidina Anas itu akan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya itu adalah pembantu kecilmu. Nah, ketika hari kiamat nanti saya akan berkata seperti ini, ya Rasulullah, saya ini dulu adalah pembantu kecilmu yang bernama Unais, yang sering kau sebut Unais. Nah, ini yang akan dikatakan Sayyidina Anas. Sayyidina Anas tidak mengatakan saya itu sahabatmu, maka sahabatlah saya. Sayyidina Anas itu berkata saking merendahkan diri atau merendahkan hati. Nah, beliau itu mengatakan saya ini pembantu kecilmu. Saya ini dulu pembantu kecilmu yang sering kau panggil Unais ya Rasulullah, maka sahabatilah saya. Saya itu hanya pembantu kecil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Rasulullah, bantu saya, tolong saya di hari kiamat ini. Ini doa dari Sayyidina Anas. Walamma maridu Anas bin Malik maradul mauti qala li ahli. Ketika Sayyidina Anas bin Malik itu sakit menjelang meninggalnya beliau, nah beliau itu mengatakan kepada keluarganya, lakinuni, talkinkan kepada saya. Apa yang ditalkinkan? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lakinkan kepada saya, talkinkan, ucapkan kepada saya la ilaha illallah. Itu ketika beliau sakit. Maka ketika ditalkinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beliau mengulang-ulang kalimat tersebut sampai beliau meninggal. Nah, jadi dalam suatu hadis disebutkan bahwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Al hadis. Barang siapa yang akhir kalimat ketika meninggalnya itu adalah la ilaha illallah, pasti orang tersebut masuk surga. Jadi orang-orang yang dipastikan masuk surga adalah orang-orang yang di akhirnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka banyak yang ada yang ketika la ilaha illallah langsung meninggal, banyak. Nah, itu pasti masuk surga. Beliau tidak akan masuk neraka, pasti masuk surga. Karena itu sabda dari Rasulullah. Kenapa kok bisa langsung masuk surga? Karena pintu surga itu cuma satu. Cara ngebukanya itu dengan satu. Iftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga adalah la ilaha illallah. Kalau kamu sudah punya kuncinya, kamu tinggal buka sendiri surga itu. Kalau tidak ada kuncinya, gimana kita mau masuk? Nah, kunci masuk surga adalah dengan membaca la ilaha illallah. Maka tidak mungkin masuk neraka orang yang di hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah. Malaikat itu takut menyiksa orang yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Waqad awsa bi usayyatin sagiratin kanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cetana ma'ruf fa diat baina janbihi wa qamisihi. Jadi ketika Sayyidina Anas itu sebelum wafat, Sayyidina Anas itu mewasiatkan kepada keluarganya disuruh untuk memakamkan Sayyidina Anas itu nanti
diwafatkan atau dimakamkan di sebelahnya Rasulullah. Tetapi karena mungkin makamnya Rasulullah itu sudah diisi dengan sahabat-sahabat yang lain, ternyata tidak muat, maka Sayyidina Anas itu dimakamkan bersama jubahnya Rasulullah, bersama jubahnya Rasulullah. Hani'an li Anas bin Malik al-Ansari ala ma asbahullahu alaihi min khairin faqad asya fi kanafir Rasul al-A'zam asyra sanawatin kamilatin wa kana ta'lilatnaini fi riwayat hadithihi huma Abu Hurairah wa Abdullah bin Umar wa jazahullahu huwa wa ummuhu al-Umaysah al-Islam wal muslimina khairul jazaa. Dan mudah-mudahan Sayyidina Anas bin Malik mendapatkan balasan terhadap apa yang telah beliau itu perbuat, apa yang pernah beliau itu bantu ketika bersama Rasulullah 10 tahun, dan setelah bersama Rasulullah, setelah Rasulullah itu wafat 80 tahun lebih beliau itu khidmah kepada umatnya Nabi. Mudah-mudahan beliau dibalas dengan sebaik-baiknya balasan, dan mudah-mudahan kita semua bisa meniru cinta atau minimal tingkah laku yang baik dari Sayyidina Anas. Apa yang bisa kita tiru? Menjadi khadim khidmah, bantu kepada orang lain, bantu kepada orang yang membutuhkan. Itu bisa, kita semua bisa. Nah, ini salah satu contoh yang patut ditiru. Tidak harus kepada yang membutuhkan, yang tidak dibutuhkan juga harus makan. Karena Sayyidina Anas itu menjadi khadimnya Rasulullah tidak butuh sebenarnya. Yang butuh siapa? Uminya Sayyidina Anas untuk mendapatkan berkah dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah dan dikumpulkan dengan Rasulullah bersama guru-guru kita di surga dan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.